Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa baik. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali di ibadah online PK Efrata Andonoho. Sudah siap adik-adik untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini? Sudah siap Kakak Putra? Siap. Mantap, sudah siap semuanya. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah online kita. Namun sebelum itu, kakak persilakan untuk adik-adik mengambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang semua bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulang sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dipersilakan Kakak Priska untuk memimpin kita dalam doa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita tunduk berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus telah memperkenankan kami meskipun dari rumah kami masing-masing bersama-sama beribadah menghadap hadirat-Mu di hari ini. Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Guru-guru kami akan mengambil bagian, Tuhan Yesus saja yang berkati agar mereka dapat melaksanakan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, dengar sempurnakan doa kami. Dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali adik-adik. Ya, kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala kesalahan kita. Allah tetap setia mengasihi kita semua sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat pujian bertambah-tambah dalamnya. Bertambah
Yesus dalamku. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kembali kita mengangkat pujian, Ku Mau Seperti Yesus. Dipersilakan kepada Ibu Kori untuk memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Dipersilakan. Hai anak-anak yang kasih dalam Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bu Guru minta supaya kita duduk dengan tenang, karena kita akan bermohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan menyertai kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu, Engkau sudah menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar, boleh terpatrik di dalam hati kami, lalu kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Begitupun guru kami yang hendak menyampaikan firman-Mu, biar Engkau berkati Tuhan, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga guru kami boleh mampu untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan, sebagaimana doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, Kakak Wika berharap semuanya kita di rumah dapat sehat-sehat dan bersuka cita karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Oke, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang terdapat pada perjanjian baru, yaitu Galatia 6 ayatnya yang kedua. Buka Alkitabnya di Galatia 6 ayatnya yang kedua. Kalau sudah dapat, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita ulang satu kali lagi ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan menyaksikan video lagi yang berhubungan dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita saksikan bersama. Check this out. Ya, itu tadi video tentang firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak Wika akan memberikan tema pembacaan kita hari ini, yaitu menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Ya, adik-adik, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, Kakak Wika mau mengingatkan kembali kepada semua kita di rumah bahwa semua kita anak-anak Tuhan berbuat baik ke orang lain bukan supaya kita bisa selamat, melainkan kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan oleh karena itu kita harus sekali berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kita semua diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus yang sudah baik dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak meminta kita saja untuk rendah hati, untuk ramah, lemah lembut, dan sabar. Tetapi kita juga anak-anak Tuhan harus wajib menunjukkan kasih
dalam wujud nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, itu salah satunya dilakukan lewat kerelaan hati kita, hidup kita untuk saling membantu atau saling tolong-menolong. Nah, tapi adik-adik, kenyataannya di dalam hidup kita hari lepas hari, banyak sekali orang-orang yang katanya sudah mengasihi, tapi masih sangat atau masih keberatan untuk memberi atau untuk membantu. Mereka sulit sekali menyumbangkan sedikit apa yang ada pada dirinya untuk menolong atau membantu orang lain. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, kita menemukan banyak sekali definisi kasih yang lengkap dari Rasul Paulus. Kita bisa lihat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan masih banyak yang lain. Nah, dalam Galatia 6 ayat yang kedua juga dituliskan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, yang menjadi pembacaan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kerinduan untuk membantu adalah salah satu perwujudan nyata dari adanya kasih Kristus dalam hidup kita. Dan penegasan akan hal ini kembali bisa kita lihat pada ayat Alkitab di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah bisa dibuka pada Efesus 4 ayat yang kedua. Kita lihat bersama. Ada firman Tuhan tertulis, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Nah, adik-adik, kerinduan untuk membantu orang lain, membantu sesama harus diwujudkan dengan hati yang tulus. Bukan karena maksud tertentu atau tersembunyi yang di belakangnya, yang ingin dipuji, ingin disanjung, atau bahkan ingin mengharapkan balasan dari orang-orang yang ingin kita bantu. Nah, dalam Roma 12 ayatnya yang ke-9 mengatakan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Nah, firman Tuhan hari ini menegaskan lagi kembali kepada semua kita anak-anak Tuhan bahwa kasih itu tidak boleh pura-pura dan harus dengan hati yang tulus. Nah, adik-adik, jika hari ini ada misalnya yang datang kepada kita untuk meminta pertolongan, tapi misalnya kita kembali menyuruh dia pulang dan pergi dan memintanya untuk datang kembali pada esok hari, padahal apa yang diminta ada pada diri kita, pada hidup kita. Nah, berarti kita belum punya kerinduan untuk menolong orang tersebut. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 berkata, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" Wah, firman Tuhan kembali mengingatkan kita ya lagi adik-adik. Nah, ingatlah bahwa kita ini tidak dapat hidup sendiri. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari, pasti kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, tidak ada kata rugi untuk membantu orang lain, untuk mengulurkan tangan, untuk menolong, berbuat baik, dan bermurah hati kepada semua orang. Sebab ada tertulis pada Amsal 11 ayat yang ke-17, "Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri." Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Bahkan, semua kita juga diperintahkan untuk mengasihi musuh. Benar kan adik-adik? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Nah, jadi adik-adik, mengasihi orang itu
harus dengan hati yang tulus, tanpa ada kepura-puraan, dan jangan karena pamrih atau ada maksud di belakangnya. Nah, dan kita tahu bersama adik-adik bahwa dalam hidup kita ada tahu istilah bahwa ada hukum tabur dan tuai. Jadi apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita juga menabur yang jahat, kita akan juga menuai atau mendapatkan yang jahat. Nah, adik-adik, biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang senang menolong orang lain, supaya kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik yang terkasih, kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dengan melakukan pujian Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Bukan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Rosalina. Dengan penuh kasih dipersilahkan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi ini Tuhan boleh memberi waktu yang baik kepada kami untuk beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami beribadah kepadamu, sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman yang baru kami dengar bersama-sama boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami selaku anak-anak. Kami boleh praktekkan dalam kami bermain dimanapun kami berada. Ya Bapa di surga, bimbing juga hamba-Mu, Kakak Wika yang telah bercerita, menyampaikan firman-Mu. Biarlah senantiasa hikmat Tuhan Tuhan nyatakan kepada Kakak Wika untuk senantiasa memberitakan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami semua Tuhan ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sepanjang kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan memberikan perlindungan kepada kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, bencana alam, sakit penyakit, gangguan-gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan maut sekalipun. Kiranya semua itu Tuhan jauhkan dari kami, sehingga kami senantiasa aman, tetap terpelihara dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Bapa, kalau ada teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya kasih karunia Tuhan menjangkau, mengasihi, memberkati, melawat anak-anak-Mu yang sakit, sehingga boleh pulih kembali
dan boleh bersekutu bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Orang tua kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Beri hikmat kepada orang tua kami untuk mengasuh kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden hingga jajarannya sampai ke pelosok tanah air, sehingga negara yang Tuhan kasih karuniakan kepada kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Dan pandemi COVID yang masih mewabah saat ini, kami memohon ya Allah, biarlah semua yang diupayakan, yang direncanakan, yang diusahakan oleh pemerintah boleh membasmi virus yang masih ada sampai sekarang. Ya Bapa di surga, demikian juga para janda yatim piatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menjangkau mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan. Kami pengasuh sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berhikmat kepada kami semua untuk tetap melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sambut kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Ya, adik-adik silahkan untuk mempersiapkan persembahannya, lipat uangnya baik-baik karena kita akan memberikan untuk Tuhan. Dan untuk mengiringi kita melakukan bersama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Untuk doa persembahan, kita akan dipimpin oleh Ibu Guru Risti. Dengan penuh kasih dipersilahkan. Ya adik-adik, kita akan doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan sesaat yang lalu ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan ini sehingga persembahan ini boleh dipergunakan untuk mewartakan firman-Mu dimanapun firman-Mu diberitakan. Yang masih ada dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau berkati juga sehingga kami boleh mempergunakannya untuk kelangsungan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih, kakak mengundang kalian untuk bangkit berdiri. Dan kita menutup ibadah kita dengan melakukan pujian Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan
persilakan Pak Guru Henok untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena atas pertolongannya sehingga kita boleh melaksanakan ibadah dari awal, pertengahan, hingga saat ini kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini melalui doa penutup. Saya mengajak adik-adik untuk melipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang boleh kami alami sepanjang peribadahan kami anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja-Mu. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah peribadahan kami pagi hari ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkat-berkat yang boleh kami alami terima pagi hari ini, biarlah itu juga yang akan mewarnai dan mendasari kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah kasih karunia di dalam Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan melalui perantaran Roh Allah yang kudus, kiranya menyertai, membimbing, mengarahkan hidup kami sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, demikianlah ibadah online kita pada pagi hari ini. Segenap pengurus pengasuh Sekolah Minggu PK Semar Jemaat Efrata Andonohu mengucapkan selamat hari Minggu kepada kalian semua. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online berikutnya. Shalom.